Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Supratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai electronic business. Nah, apa saja sih yang akan dijelaskan mengenai electronic business? Yaitu yang pertama adalah definisi dan konsep e-business, kedua, model-model e-business, ketiga, strategi bisnis, keempat, infrastruktur e-business, kelima, building e-commerce presence, keenam, e-commerce security dan payment system. Yang pertama, definisi dan konsep e-business. Pengertian e-business. E-business dapat didefinisikan sebagai aktivitas secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi. Lalu, apa itu e-commerce? E-commerce secara sederhana adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet yang dapat dilakukan melalui komputer, laptop, hingga smartphone. Lalu perbedaan antara e-business dengan e-commerce. Sama-sama menggunakan internet sebagai perantara, namun ada perbedaan antara keduanya, yaitu kegiatan dalam e-business dapat menunjang kegiatan yang terjadi di dalam e-commerce, sehingga e-commerce sendiri merupakan komponen utama dalam e-business. Lalu, sejarah pembentukannya e-business. Istilah e-business pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner yang nama seorang CEO perusahaan IBM, yang mana sekarang e-business merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. Yang selanjutnya yaitu model-model e-business. E-commerce business models meliputi value proposition yang mendefinisikan bagaimana produk atau layanan perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah revenue model atau model pendapatan. Contoh model pendapatan yaitu dari belakangan seperti Spotify dan Netflix. Lalu market opportunity atau peluang pasar. Lalu competitive environment atau lingkungan kompetitif yang mengacu pada segmentasi industri yang mencakup pesaing langsung perusahaan. Lalu competitive advantage atau keunggulan bersaing yang meliputi keunggulan produk yang mana dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan perusahaan lainnya dalam industri atau pasar yang sama. Lalu market strategy atau strategi pemasaran yang melingkupi promosi produk atau layanan perusahaan kepada audiens. Lalu organisasional development atau rencana tumbuh dan berkembang organisasi atau perusahaan. Lalu manajemen tim, dan yang terakhir adalah raising capital atau peningkatan modal yang merupakan salah satu fungsi penting bagi pendiri bisnis dan tim manajemennya. Lalu selanjutnya adalah kategori e-business. Yang pertama adalah business to business atau B2B. Business to business merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis dan diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Lalu business to consumer atau B2C merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Lalu selanjutnya adalah e-commerce enablers atau pendukung e-commerce. Adalah jasa yang membantu pelaku bisnis dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya atau bisa menjadi one-stop solution yang memfasilitasi para pelaku bisnis online untuk menjalankan bisnisnya seperti perangkat lunak aplikasi sebuah bisnis. Lalu change business strategy, structure, and process. Yang pertama adalah industry structure, yaitu mengacu pada sifat para pemain dalam suatu industri dan daya tawar relatif mereka. Lalu industry value chains, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan di perusahaan yang mengubah input mentah menjadi produk atau layanan akhir. Lalu firm value chains, yaitu serangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan produk akhir dari input mentah sehingga perusahaan dapat menyediakan produk yang bernilai. Lalu yang terakhir adalah firm value webs,
yaitu sebuah jaringan nilai mengordinasikan pemasok perusahaan dengan kebutuhan produksinya sendiri menggunakan sistem manajemen rantai pasokan berbasis internet. Lalu materi selanjutnya adalah strategi bisnis. Definisi dari strategi bisnis adalah suatu langkah yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mencapai suatu tujuan dan sasarannya yang berfungsi untuk membantu perencanaan perusahaan, membedakan dengan bisnis dari perusahaan lain, mengidentifikasikan kelemahan dan kekuatan perusahaan, membuat bisnis jadi lebih efisien, yang terakhir yaitu mengontrol bisnis. Lalu analisis strategi bisnis, yaitu dengan sumber daya internal dan proses perusahaan, lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro yang termasuk struktur pasar dan hubungan dengan pemasok, mitra, dan perantara. Lalu lingkungan yang lebih luas atau lingkungan makro seperti tempat perusahaan beroperasi. Lalu jenis analisis strategi bisnis, yaitu analisis strategi internal yang menggunakan analisis SWOT dan eksternal yang menggunakan analisis PISPLI, yaitu politik, ekonomi, sosial, hukum, dan lingkungan. Lalu materi selanjutnya adalah infrastruktur bisnis. Definisi infrastruktur e-bisnis adalah segala sarana dan prasarana yang menunjang atau mendukung kegiatan e-bisnis yang mencakup hardware, software, data, jaringan, dan lain-lain. Lalu komponen infrastruktur e-bisnis. Komponen infrastruktur e-bisnis dibagi menjadi dua, yaitu technical infrastruktur e-bisnis yang seperti hardware, software, dan human infrastruktur e-bisnis yang menjabarkan keahlian, pengalaman, kompetensi, komitmen, norma, pengetahuan, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah lapisan infrastruktur e-bisnis. Lapisan infrastruktur e-bisnis yaitu e-business service, application, sistem software, transport or network, storage, dan konten atau data. Lalu teknologi internet. Teknologi internet yang terbagi menjadi dua, yaitu internet yang mana jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet, lalu extranet yang mana jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi mereka miliki ke jaringan luar. Lalu teknologi web. Teknologi web 2.0 yang melingkupi blog, email, feeds, TV internet, voice over internet protokol atau telepon, dan widget. Lalu internet akses. Internet akses aplikasi software merupakan suatu perangkat lunak yang digunakan untuk membantu menemukan, mengirim, dan menerima informasi melalui internet. Lalu standar internet. Standar internet ada dua, yaitu HTTP dan URL. HTTP adalah sebuah protokol jaringan lapisan aplikasi yang digunakan untuk membantu proses pertukaran data dalam internet antar komputer satu dengan lainnya. Lalu URL terdiri dari rangkaian karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan atau menemukan alamat web suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Lalu manajemen infrastruktur e-bisnis. Manajemen infrastruktur e-bisnis yaitu seperti manajemen hardware dan software aplikasi atau sistem pendukung e-bisnis, dan manajemen internet service dengan menggunakan ISP atau Internet Service Providers. Contohnya seperti IndiHome, Biznet, atau Telkom. Lalu selanjutnya adalah web service. Web service yang digunakan adalah Software as Service atau SaaS, di mana perangkat lunak yang dijadikan sebagai layanan bersifat online dan dikelola langsung oleh pusat. Mobile commerce. Mobile commerce yang merupakan penggunaan perangkat genggam nirkabel seperti telepon seluler dan laptop untuk melakukan transaksi komersial secara online. Lalu materi selanjutnya adalah building e-commerce presence. Imagine your e-commerce presence. Imagine your e-commerce presence dengan menentukan visi dan harapan perusahaan yang akan kita buat, menentukan modal pendapatan, siapa target kita, ingin masuk ke karakteristik pasar yang mana, dan mengetahui kemampuan kita sendiri dengan SWOT analysis.
Lalu building an e-commerce presence. Building an e-commerce presence dengan membuat tim pengembang perangkat lunak berdasarkan metode yang berjalan, contohnya yaitu SDLC atau Software Development Life Cycle. Choose software and hardware. Choose software and hardware yaitu menentukan software dan hardware yang ingin digunakan dalam pembuatan e-commerce. Other e-commerce site tools. Other e-commerce site tools seperti CGI, Common Gateway Interface, ISP, Active Server Pages, Java, JSP atau Java Server Pages, JavaScript, dan Web 2.0. Lalu developing a mobile website and application. Developing a mobile website and building mobile application seperti mengidentifikasi tujuan bisnis atau kegunaan sistem yang akan dicapai dengan mempertimbangkan desain dan mempertimbangkan performa dan biaya pembuatan. Lalu materi terakhir yaitu e-commerce security dan payment system. E-commerce security environment. Ruang lingkup e-commerce security adalah integritas, non-repudiation, keaslian, kerahasiaan, privasi, dan ketersediaan. Lalu e-commerce security threats atau ruang lingkup ancaman e-commerce security adalah kode berbahaya, program yang tidak diinginkan, pengelabuan, peretasan data, penipuan atau pencurian kartu kredit, penipuan identitas, situs web spoofing, farming dan spam, serangan DOS atau denial of service dan DDoS atau distributed denial of service, masalah keamanan jaringan, buruknya perancangan software server dan klien, masalah keamanan platform seluler, dan masalah keamanan cloud. Teknologi solusi. Teknologi solusi untuk mencapai keamanan sistem yaitu dengan enkripsi, mengamankan saluran komunikasi, melindungi jaringan, melindungi server, dan klien. Lalu manajemen policies. Manajemen policies, business procedure, and public laws dengan cara penilaian risiko, kebijakan keamanan, membuat rencana implementasi, membuat tim keamanan, dan audit keamanan. Payment system. Sistem pembayaran seperti tunai, transfer, kartu kredit, nilai tersimpan, dan akumulasi saldo. Lalu e-commerce payment system. E-commerce payment system seperti transaksi kartu kredit online, PayPal, bill me later, uang digital, dan mata uang virtual. Lalu electronic billing presentment and payment adalah sistem yang memungkinkan pengiriman online dan pembayaran tagihan bulanan dan memungkinkan konsumen untuk melihat tagihan secara elektronik dan membayarnya melalui transfer dana elektronik dari rekening bank atau kartu kredit. Nah, berikut adalah pemaparan materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan drop di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.